Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel kami. Kali ini kita akan membahas mengenai menentukan hukum nun sukun dan tanwin pada surat Al-Ikhlas. Sebelumnya mari kita baca terlebih dahulu bunyi dari surat Al-Ikhlas. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Di sini ada 4 ayat yang diawali dari ayat 1, yakni qul huwallahu ahad, kemudian diakhiri dengan ayat keempat, walam yakul lahu kufuwan ahad. Oke, jadi hukum nun sukun dan tanwin itu ada 5, yang mana terbagi ke dalam yang satu idgham, ada 2 pembagian, idgham bi gunah dan juga idgham bila gunah. Kemudian ada iqlab, itu udah 3, kemudian izhar 4 ya, kemudian yang terakhir adalah ikhfa. Di sini hukum nun sukun dan tanwin berarti setiap ada nun sukun atau tanwin bertemu dengan salah satu huruf hijaiyah, yang mana dihukumi dari salah satu hukum yang tadi disebutkan, dari mulai idgham sampai ikhfa. Untuk pembagiannya bisa dipelajari pada babnya nun sukun dan tanwin. Nah, untuk mencari hukum bacaan nun sukun dan tanwin, sebelumnya harus mengetahui terlebih dahulu pembagian huruf-hurufnya untuk setiap hukum bacaan. Nah, pada surat Al-Ikhlas ini, pada ayat 1, Qul huwallahu ahad, tidak ada huruf nun sukun, begitupun juga harokat tanwin. Di situ ada harokat tanwin pada huruf dal, namun tidak ada pertemuan selanjutnya, yakni ahadun. Nah, ahadun, saya habis ahadun, kemudian masuk pada ayat yang kedua. Pada lafadz ahadun itu sudah diwakafkan. Kemudian ayat yang kedua, Allahus samad, begitupun juga ayat kedua ini tidak diketemukan nun sukun dan juga tanwin. Lanjut lagi kembali. Ayat ketiga, lam yalid wa lam yulad. Di sini yang ditemukan adanya yakni mim sukun, kemudian dal sukun, mim sukun kembali, kemudian walam yulad. Di situ ada dhammah diikuti dengan wawu sukun. Nanti pembahasannya pada hukum bacaan mat. Nah, pada ayat ketiga pun tidak diketemukan hukum bacaan nun sukun dan juga tanwin. Pada ayat keempat, kita baca terlebih dahulu, walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, di sini apakah ada diketemukan adanya hukum bacaan nun sukun dan tanwin? Ya, seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwasanya untuk menemukan hukum bacaan nun sukun dan tanwin
harus ada nun sukun dan tanwin pada lafadz. Nah, di sini pada lafadz walam yakullahu. Nah, di situ diketemukan adanya nun sukun diikuti dengan lam berharokat fathah dan tasydid. Di situ dikenai hukum bacaan idgham bila gunnah. Idgham bila gunnah yakni setiap ada nun sukun bertemu dengan lam dan ro. Nah, di sini ada nun sukun yang diikuti dengan lam. Jadi dihukumi bacaan idgham bila gunnah. Kemudian kufuwan ahad. Nah, kufuwan ahad, pada kufuwan diketemukan harokat tanwin yang kemudian diikuti dengan alif. Nah, yang diikuti dengan alif yang berharokat fathah. Dihukumi hukum bacaan nun sukun yang mana disebutkan idhar. Nah, kufuwan ahad. Nah, kufuwan ahad. Nah, fathah tanwin diikuti dengan alif yang berharokat fathah. Itu hukumnya idhar. Jelas huruf idhar yakni ada 6: hamzah, ha, kha, ain, ghin. Ha. Hamzah, ha, kha, ain, ghin itu 5, kemudian ha. Nah, jadi pada surat Al-Ikhlas terdapat hukum bacaan nun sukun dan tanwin, yang mana hukum bacaan nun sukun dan tanwin tersebut adalah idgham bila gunnah dan juga idhar. Ada 2 bacaan yang diketemukan pada lafadz walam yakullahu, itu idgham bila gunnah. Kemudian kufuwan ahad itu dibaca idhar. Oke, terima kasih telah menonton konten kami. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan komen. Terima kasih atas dukungannya. See you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.